الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala iswafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi majmain. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, marilah kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kegiatan tausiah kita di kegiatan rutin di Masjid Vestal. Salam dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas rahmat dan semua usahanya lah kita mudah-mudahan dikuatkan imannya, ya, dikuatkan segala upaya kita untuk terus berada di jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan di dunia ini dan di akhirat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian subuh kita minggu pagi bersama Pak Ustadz kita, Ustadz Al-Fatih, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah seperti biasa kajian ini akan menjadi kegiatan rutin di Masjid Vestal yang nanti akan kita terus lanjutkan dengan kajian-kajian yang berkesinambungan. Dan seperti biasa pada pagi hari ini juga kita akan sediakan waktu untuk tanya jawab dengan Pak Ustadz, dan insya Allah nanti setelah selesai kita akan tutup dengan siraman jasmani juga yang sudah disediakan oleh ibu-ibu di Vestal yang luar biasa ini. Untuk meningkat waktu kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alut tuqa wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna hifzal mursalin wa ilhamal anbiya'i wa fahmal awliya'i bikaramika ya akramal akramin wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihubbi dhatika tahassanna ya Allah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah haqqan wa sidqa. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan in'am dan ihsannya, sifat pemberi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, kita semua masih bisa dapat berkumpul di dalam majlis ini, majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, ya, majlis yang dipenuhi dengan rohaniat, ya, majlis yang dimana kedatangan kita di sini saja, ya, effort kita untuk datang ke majelis ini saja itu sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, pada suatu hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada salah satu sahabat yang bernama Qabisah, ya. Qabisah bin Muqabih, ya, Qabisah bin Muqabih. Beliau merupakan seorang sahabat yang sudah tua renta, ya. Tua renta yang sudah jalannya itu agak sulit,
gitu, ya. Jalannya pakai tongkat, ya. Datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah itu kata Rasulullah, ya, wahai Qabisah, apa yang membuat engkau datang ke hadapanku? Ya. Lalu kata Qabisah, ya, Sayyidina Qabisah, aku datang ke sini untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, di akhir-akhir hayatku, ya, karena aku sudah tua, ya. Aku sudah tua, tulangku sudah apa? Sudah kropos gitu, ya. Tulangku sudah kropos. Aku datang ke sini untuk apa? Untuk mencari ilmu yang bermanfaat darimu ya Rasulullah, ya. Terus apa kata Rasulullah? Dalam hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, ya Qabisatu ma marartu bihajarin ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak, ya. Wahai Qabisah, ya, wahai Qabisah, tidaklah, ya, batu-batu, ya, wala syajarin, ya, pohon-pohon, ya, wala madarin, dan tanah yang engkau lewati selama perjalananmu ke sini itu kecuali apa? Kecuali illa astaghfarallah, kecuali mereka itu beristighfar untukmu, ya. Bayangin, ya, semua ibu bapak yang ada di sini, ya, dari rumah untuk datang ke pengajian ilmu ini saja, ya. Semua pohon, semua batu, ya, semua apa? Ciptaan Allah, ya, tanah itu beristighfar kepada kita, ya, karena niat kita yang baik untuk datang ke majelis ilmu, ya. Setelah itu tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan keagungannya beliau, ya, keagungannya Nabi kita, ya, dengan privilege Nabi kita menjadi umatnya, ya, umat yang dimana umat yang pertama kali yang akan dihisab, ya, umat pertama kali yang apa? Yang akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pertama kali ketika seluruhnya itu masuk surga dulu, baru umat lain yang akan dihisab, ya. Semoga salawat-salawat kita yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan kita sebagai umat yang hakiki, ya. Sebagaimana kita mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, maka semoga juga Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, alhamdulillah, saya baru pulang dari Indonesia sekitar 1 minggu yang lalu, 2 minggu, dari musim kurban, ya. Alhamdulillah kita ke sana dinasibkan untuk langsung menyembelih beberapa kambing, ya, dan alhamdulillah ada juga beberapa hewan kurban yang disalurkan oleh para jemaah-jemaah Westo. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya, semoga kurbannya di sisi baik, diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bisa menjadikan wasilah, ya, kendaraannya nanti di yaumul qiyamah nanti juga bisa menjadi amal jariyah untuknya hingga yaumul qiyamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi totalnya itu ada sekitar 96 sapi dan 134 kambing, yang dimana itu dikumpulkan dari 2 negara, dari Jerman sama di Australia. Salah satunya di Australia itu kita kumpulkan kurban di sini dan dipotongkan di sana gitu. Jadi berlangsung selama 2 hari. Alhamdulillah ketika kita melihat, ya, di kondisi di negara kita, ya, walaupun negara yang apa mayoritas muslimnya, ya, itu populasi yang paling banyak di dunia ini, ya, dari segi muslimnya itu, tapi masih kita mendapati bahwa ada saudara-saudara muslim kita, ya, yang dimana mereka itu masih ketika melihat apa daging itu hanya setahun sekali gitu, ya, dan hanya berharap untuk bisa mendapatkan daging itu pas bulan kurban gitu, ya, pas hari kurban. Ya, mungkin ini hanya sebelumnya gitu, hanya sebagai saying, mungkin kita dengar saja. Tapi ini saya ketika terjun melihat langsung, ya, ketika distribusi sangat disayangkan memang ada. Walaupun kita berada di negara yang bisa dikatakan minoritas, ya, di sini, ya,
negara yang non muslim, ya. Tapi kita masih bisa mengkonsumsi daging-daging halal, ya. Kita masih bisa mengkonsumsi daging-daging yang enak gitu, ya. Sedangkan halalan thayyiban gitu istilahnya. Kalau di Indonesia, ya, di negara kita masih ada beberapa tempat yang belum terjangkaui gitu, ya. Makanya ibadah kurban itu tidak hanya saja la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak hanya daging dan darahnya yang mengalir, akan tapi ketakwaan kita, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam satu waktu kita membantu umat-umat muslim kita, ya, dari segi sosialnya itu kita membantu umat-umat muslim kita agar bisa mendapatkan daging pada bulan kurban ini. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui, bulan kurban itu terjadi pada bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah itu juga merupakan termasuk salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dimana kita sebut Ashhurul Hurum gitu, ya. Sebagaimana Allah berfirman di surah At-Taubah, itu inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran, ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu Allah menetapkan menetapkan 12 bulan, ya, untuk kita semua, ya. Minha, darinya itu minha arba'atun hurum, ya, dari 4, ya, 4 dari 12 itu merupakan bulan haram, ya. Bulan yang harus bulan yang harus kita hormati, ya. Kenapa? Allah juga berfirman di surah Al-Maidah ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram, ya. Janganlah kalian tuhillu sya'airallah, melanggar syiar-syiar Allah, dan wala syahrul haram, ya. Jangan melanggar kehormatan di bulan haram gitu. Ya, karena di bulan-bulan ini ibadah yang kita lakukan, ya, itu dilipat gandakan, juga dosa yang dilakukan itu juga dilipat gandakan, ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Jadi dari 12 bulan itu, ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, ya. Dan alhamdulillah di dalam bulan Muharram ini, ya, dari masing-masing di bulan-bulan mulia, ya, itu pasti ada ada hari yang dimana membuat bulan itu menjadi mulia gitu. Misalnya bulan Ramadan merupakan termasuk bulan yang mulia. Kenapa? Di dalamnya juga ada malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Setelah itu di bulan Zulhijjah juga ada hari ada hari Arafah, ya, di mana saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan haji berziarah ke Mekah, melaksanakan ibadah haji, ya, pada tanggal 9, ya, mulai dari tanggal 8 sudah tarwiyah, sudah bersiap-siap untuk masuk wukuf, ya. Pada tanggal 9 mereka wukuf di Arafah gitu, ya. Yaitu ada hari Arafah, yang dimana berpuasa di hari Arafah itu bisa menghapus dosa di 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki, ya, bulan Bulan Muharram, ya. Bulan Muharram yang dimana merupakan salah satu dari bulan Ashhurul Hurum ini juga gitu. Yang dimana mata kita, kuping kita, telinga kita itu harus terbuka, ya, harus open gitu. Sebagaimana kita misalnya kalau mau beli HP, kita mau beli sepeda impian, kita mau beli mobil impian gitu, ya. Kita menunggu momentum gitu, ya. Kita mau beli HP misalnya, kita nunggu Kita nunggu end financial of year gitu, ya, biasanya, ya, biar dapat diskon gitu, ya. Nah, momen
momentum inilah ya, sebagaimana Allah itu lagi ngasih giveaway di 4 Asyurul Hurum ini gitu ya. Karena apa? Karena Allah tahu umatnya Nabi Muhammad itu mereka umurnya singkat, 60, 70 gitu ya. Beda dari zaman zaman umat Nabi Nuh gitu, yang umurnya 1000-an gitu ya. Mereka kaget gitu melihat umur 70 bisa punya rumah gitu ya. Kayak mana mereka bangun rumahnya ya. Ketika Nabi Nuh menjelaskan keadaan umat yang dimana mendapat privilege gitu ya. Nabi Musa aja pengen menjadi umat kita ya. Dari banyak nabi hanya Nabi Isa alaihissalam saja yang bisa menjadi satu gerombolan bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya ya. Jadi ketika kita melihat ya, ketika Allah mengetahui kalau umurnya umat Nabi Muhammad ini singkat-singkat, Allah kasih beberapa hari, beberapa bulan yang dimana ketika mereka melakukan ibadah di hari, malam ataupun bulan tersebut, mereka mendapatkan ganjaran ya yang seperti 1000 tahun, ganjaran seperti setahun yang lalu dihapus dosanya, setahun yang akan datang dihapus dosanya ya. Jadi Allah itu maha adil gitu ya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini, karena kita juga sudah memasuki bulan Muharram, jadi kita juga harus mengetahui apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Perlu kita ketahui langkah-langkah yang harus kita ambil ketika sudah memasuki bulan haram, yang dimana kita sudah melalui bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan yang bulannya umat Nabi Muhammad SAW ya. Setelah itu ya, kita dilanjutkan dengan bulan Zulhijjah gitu ya. Sekarang kita tanyakan lagi ya, apakah performa ibadah kita, apakah performa ketakwaan kita, apakah performa keimanan kita, kualitas ibadah kita yang saat ini itu masih sama dengan performa kita ketika di bulan Ramadan ya. Karena apa? Di bulan Ramadan itu kita berpuasa selama 30 hari. Kalau kita lihat di banyak-banyak hari-hari yang mulia di bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti dianjurkan berpuasa. Seperti puasa Asyura, puasa Arafah, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi di bulan Ramadan khususnya kita berpuasa selama full, ya. Dan di situ kita meningkatkan ibadah kita. Kita melatih nafsu kita, kita tazkiyah nafsu kita, ya. Karena nafsu itu emang bisa ditazkiyah dengan kelaparan gitu. Ya. Sekarang kita tanyakan lagi, kita introspeksi diri kita lagi, ya. The way of life kita, ya. Apakah masih sama kualitasnya ketika di bulan Ramadan? Salat-salat kita, bacaan-bacaan Quran kita, zikir-zikir kita, sedekah kita, amalan kita, apakah masih sama kualitasnya ketika di bulan Ramadan, ya? Yang dimana bulan Ramadan, ya, kalau kita ingat-ingat lagi, ya, bulan Ramadan malamnya sholat tarawih, ya, paginya sahur, ya, terus buka iftar bersama, ya, kita meluangkan mengeluarkan beberapa harta kita, ya, untuk untuk bisa kita tuh iftar bareng, ya, dan lain sebagainya. Banyak amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Dan bulan Ramadan itu hanya datang setahun sekali. Kita belum tentu bisa bisa bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Tapi yang harus kita pikirkan, apakah kualitas ibadah saya masih bisa seperti bulan Ramadan yang sudah saya lewati, gitu, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Muharram, ya, yang dimana di dalamnya itu, ya, harus kita perhatikan beberapa hal. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam bulan Muharram, ya, ada yang menyebutkan, ya, kok bisa mulia bulan Muharram itu karena ada hari Asyura, ya. Apa itu hari Asyura? Ya, Asyura dari Asyarah, ya, 10. Asyura itu berarti hari ke-10 dari bulan Muharram, gitu, ya. Hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan kita juga dianjurkan untuk berpuasa di hari Tasu'a. Tasu'a itu dari kata tasya, ya, 9, ya, hari ke-9. Jadi di hari Asyura ini ada banyak
kejadian-kejadian luar biasa ya, yang terjadi pada hari ini ya, sehingga tidak hanya saja di dalam agama Islam, akan tetapi di agama Kristen dan di agama Yahudi, hari Asyura ini juga dianggap sebagai apa? Hari yang mulia ya. Salah satunya ya, jadi ada 7 kejadian yang terjadi pada hari ini. Yang pertama pada hari Asyura, yang pertama itu adalah Adam alaihissalam ya, bapak kita, manusia pertama di dunia ini apa? Diterima taubatnya ya. Setelah apa? Setelah memakan buah khuldi, setelah khilaf memakan buah khuldi dan meminta apa? Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah juga apa? Wasilah cahaya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beristighfar ya, saking apa? Privilege-nya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam ya, kejadian membelah laut itu juga selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran bala tentaranya Fir'aun juga terjadi pada bulan Muharram dan hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram ya. Dan itu pun ya, mungkin kita pernah membahas bersama. Jadi ketika sudah buntu ya, ya, Musa alaihissalam itu mengumpang tongkatnya ya, tapi enggak terbuka-buka sampai 9 kali ya. Sampai pada akhirnya ketika beliau Nabi Musa alaihissalam itu mengetuk tongkatnya sembari berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka terbukalah apa? Laut itu. Begitu juga Adam alaihissalam ketika apa? Ketika memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sambil berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan taubatnya diterima. Setelah itu berlabuhnya apa? Berlabuhnya juga kapal Nabi Nuh ya. Pada 10 Muharram itu berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi ya, dengan selamat setelah apa? Setelah berlangsung banjir yang sangat besar ya, banjir yang sangat besar. Setelah itu terselamanya juga Yunus alaihissalam ya, dari apa? Dari perutnya ya ikan paus itu ya. Dan terjadinya juga apa? Terselamatnya keluarnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara ya, setelah difitnah ya, keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dari penjara. Dan pada hari ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu terselamat apa? Dari penyiksaannya Raja Namrud juga gitu ya. Dan ya, untuk orang Yahudi juga dan para Bani Israel, mereka menyambut hari Muharram ini ya, hari 10 Muharram ini, hari Asyura ini seperti apa? Menyatakan kemenangannya Bani Israel gitu ya. Jadi Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel pada zamannya itu apa? Terselamat dari apa? Kejarannya Fir'aun ya. Itu merupakan hari kemenangannya untuk apa? Salah satu hari yang disambut oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Terus Ayub alaihissalam juga apa? Disembuhkan ya dari penyakitnya itu pada hari ini gitu. Yang dimana kita bisa lihat semua kabar-kabar baik, semua kabar-kabar kejadian luar biasa yang terjadi itu pada 10 Muharram ya. Dan sempurna kita menghormati ya hari ini, mendapatkan barokah dari apa? Hari-hari ini, dan mengharap kita juga bisa apa? Menjadi ya orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya yang orang-orang yang sudah kelasnya nabi gitu loh. Dikasih apa? Dikasih ujian ya. Nabi Musa dikasih ujian apa? Dikejar oleh Firaun gitu. Nabi Ayub dikasih ujian apa? Penyakit gitu ya. Nabi Ibrahim dikasih ujian apa? Pengen dilempar ke api gitu ya. Dan Allah selamatkan mereka itu pada apa? Pada hari Asyura bulan Muharram ini gitu. Dan kita berpuasa pada hari ini mengingat kita apa? Kita mengingat hari ini dengan berpuasa ya, dengan tazkiyah nafsu kita. Kita mengingat hari ini agar insyaallah semoga ya hidup kita juga, apapun permasalahan yang berlaku dalam kehidupan kita juga, kita berharap kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga insyaallah. Jadi kalau dari apa kita lihat telusuri gitu ya, ada mungkin saya bisa simpulkan ada 4 amalan ya, 4 amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan
edisi bulan Muharram saya gitu, edisi limited gitu ya, di bulan Muharram gitu. Yang pertama itu adalah puasa Asyura ya, puasa Asyura, puasa di hari ke-10 bulan Muharram gitu ya. Yang sebagaimana kita ketahui ya, ada 10 Muharram, terus ada 10 akhir bulan Ramadan, ada 10 Zulhijjah ya, ada 10 awal bulan Zulhijjah gitu ya. Dan ketika kita melihat kita telusuri hadis-hadis ya, itu ada kata Asyur gitu ya, kata Asyur yang dimana Allah itu mereferensikan Asyur itu sebagai 10 hari yang mulia. Nah, para ulama itu memperdebatkan, berikhtilaf 10 hari ini 10 hari yang mana gitu. Apakah 10 hari di bulan akhir di bulan Ramadan, atau 10 di awal bulan Zulhijjah, ataupun 10 awal bulan Muharram gitu. Karena masing-masing masing-masing punya kemuliaan, masing-masing punya fadilahannya masing-masing gitu ya. Dan di bulan Muharram ini ya, di hari Asyura, hari yang dimana terjadinya terjadi banyak kejadian luar biasa yang dimana kita menghormatinya itu dengan berpuasa, yaitu puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini sebetulnya ya, tidak hanya sebagai yang kita ketahui, bukan hanya dari tradisi Islam saja ya. Orang Yahudi, orang Kristiani, mereka juga ya berpuasa di hari Asyura ini. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ketika Rasulullah mendapati bahwa orang Yahudi juga berpuasa gitu ya, orang Yahudi juga berpuasa. Dan setelah beberapa lama ada para sahabat yang yang request gitu, ya Rasulullah ya, di hari Asyura ini orang Yahudi juga berpuasa gitu ya, jadi gimana nih biar nggak tasbih gitu, biar nggak menyerupai mereka gitu ya. Terus kata Rasulullah SAW, insya Allah tahun depan kita puasa juga 1 hari sebelum sebelum hari Asyura. Makanya terjadilah dalil kita juga dianjurkan untuk berpuasa di hari Tasu'a, yaitu hari ke-9 gitu ya, hari ke-9. Untuk apa? Untuk membedakan diri kita dari kaum Yahudi. Apakah Rasulullah SAW berpuasa Asyura ya itu dikarenakan orang Yahudi berpuasa? Tidak. Karena apa? Karena anjuran ya, perintah untuk berpuasa Asyura itu juga sudah ada dari zaman Quraisy gitu, dari zaman jahiliyah, zaman keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui ya. Agama sebelum Rasulullah SAW bawakan itu mereka memegang ya dari bapak-bapaknya ya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ada beberapa budaya yang dibawa dari zaman tersebut, Bani Quraisy, salah satunya itu adalah berpuasa di bulan Asyura juga gitu ya. Karena dikatakan bahwa hari Asyura itu merupakan hari di mana kiswah pertama kali ditaruhkan ke Ka'bah gitu ya. Makanya untuk memperingati hari itu mereka juga berpuasa ya. Jadi dari zaman Rasulullah SAW lahir juga sampai berhijrah ke Madinah, itu memang orang-orang Arab Quraisy sudah berpuasa gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi juga berpuasa, Rasulullah perintahkan orang Islam juga untuk untuk berpuasa pada hari Asyura. Perintah doanya, karena dari hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah ketika datang hari Asyura memerintahkan umatnya untuk untuk berpuasa gitu. Sampai turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ketika bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, makanya apa? Makanya di bulan itu ya, ketika 30 hari kita diwajibkan untuk berpuasa, puasa Asyura, Rasulullah ubah lagi bilang apa? Rasulullah bilang, barang siapa yang mau berpuasa di bulan Asyura boleh, kalaupun tidak tapi ditinggalkan gitu. Maka apa yang tadinya fardu pada zamannya wajib menjadi apa? Menjadi sunnah ya, sunnah muakkad gitu, sunnah muakkadah. Karena apa? Ketika kita melihat ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu apa? Syahrullahil Muharram. Itu berpuasa di bulan Muharram. Karena apa? Di dalamnya terdapat ada
hari Asyura gitu. Terus wa afdhalus salati ba'dal fardhati, dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu itu adalah apa? Adalah salat tahajud gitu ya. Jadi perlu kita ketahui, insyaallah amalan yang harus kita kerjakan di bulan ini yang pertama itu adalah bulan puasa Asyura yang insyaallah akan berlangsung pada hari Selasa ya, Selasa depan. Jadi bisa diperhitungkan juga dari hari ke-9-nya ya, 9 hari Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram, yaitu pada hari Senin ya. Jadi insyaallah dari besok udah bisa mulai mulai berpuasa. Tapi berpuasa satu hari di bulan Muharram ya, itu sama dengan berpuasa 30 hari ya. Jadi tidak hanya harus menunggu sebagaimana kita bilang tadi, kita tuh berada di zaman-zaman bulan yang dimana Allah itu banyak kasih giveaway-nya gitu ya. Allah itu banyak kasih amalan-amalan di mana ketika kita mengerjakannya ya, kalau kita buka mata kita di bulan-bulan ini ya, ibadah-ibadah kita yang sedikit itu bisa dilipat gandakan dibandingkan di bulan-bulan yang lain gitu. Dan kita sekarang ada di bulan itu ya, bulan Muharram gitu. Makanya selain dari hari Tasu'a ataupun selain dari hari Asyura, hari-hari ketika kita berpuasa satu hari itu itu sama dengan berpuasa 30 hari ya. Makanya mungkin dianjurkan lagi yang paling bagus, yang paling afdal ya, kita puasa Tasu'a ya hari ke-9, terus kita puasa hari ke-10 hari Asyura, dilanjutkan dengan puasa sunnah ya, kan hari Selasa ya, hari Rabu, Kamis, Jumat ya, dapat puasa Kamis juga. Setelah itu dilanjutkan dengan puasa Ayyamul Bid ya, dari tanggal 14, 15 dan 16 gitu. Jadi anjuran para ulama juga yang paling afdal ya, cara yang paling afdal untuk melaksanakan puasa Asyura ini dimulai dari hari Tasu'a dan dilanjutkan sampai sampai hari Ayyamul Bid gitu ya. Akan tetapi ya, kalau tidak mampu tidak apa-apa gitu ya. Ya kebetulan alhamdulillahnya acara Westel hari ini tidak bertepatan dengan hari Asyura ya. Jadi tidak ada kendala gitu. Mungkin kalau di sebelumnya ya, di 10 bulan Zulhijjah ya, kita dianjurkan untuk berpuasa di awal 10 Zulhijjah ya, awal bulan 10 Zulhijjah, tapi yang paling krusialnya itu hanya dari tarwiyahnya saja misalnya gitu. Jadi kita masih bisa dapat fadilahnya. Tapi kalau udah di pengajian ini bertabrakan sama 10 Muharram ini kayaknya agak sulit ya. Ya, jadi habis pengajian nggak pada makan, pada pulang semua gitu. Ya alhamdulillah. Jadi insyaallah pada bulan ini ya, yang pertama itu puasa Asyura ya, puasa Asyura ya. Jadi niatnya tuh hanya sama, kalau niat yang selain dari nazar, selain dari yang wajib gitu ya, itu kalau di mazhab Syafi'i tetap dari pagi, katakanlah malam itu lupa niat gitu ya, sampai sholat subuh, bahkan sholat subuh juga waktunya sudah lewat, kalau dia memang tidak melakukan hal-hal yang membatal puasa ya, sebelum sholat zuhur ya, dia masih bisa niat gitu ya, masih bisa niat. Jadi pada hari Asyura ya, misalnya sholat subuh gitu, habis sholat subuh mungkin lupa niat, mungkin dari malam udah niat besok mau puasa Tasu'a atau puasa Asyura, lupa niat gitu ya, besok pagi udah bangun sholat subuh ya, lupa niat lagi karena ngantuk nih, karena musim dinginnya Melbourne nih bikin nyaman gitu, bawaannya pengen di kasur aja gitu ya, pengen di kasur aja, tiduran lagi gitu ya, sampai yang penting sebelum zuhur, kalau masih belum bisa melakukan hal yang membatalkan puasa, masih bisa niat gitu ya. Jadi niat di puasa Asyura gitu, dan puasa Tasu'a. Setelah itu amalan ketiga ya, karena pertama itu Asyura, kedua itu Tasu'a, yang ketiga itu adalah bersedekah gitu ya, bersedekah. Jadi pada bulan-bulan ini mungkin bisa dipakai momentum untuk ya ibu-ibu buat bapak-bapak gitu ya. Karena Karena ada hadis diriwayat Baihaqi ya, Rasulullah SAW bersabda, man wassa'a
ayalihi wa ahlihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'irus sanah. Ya, barang siapa apa yang wasa, ya, meluaskan, ya. Meluaskan dalam arti lebih generous gitu, ya. Yang lebih generous di untuk siapa? Untuk keluarganya, ya, ayali wa ahlihi, dan anggota ahli keluarga lainnya. Kapan? Yauma asyura, di hari Asyura, ya, di hari Asyura. Wasa'allahu alaihi sa'irus sana. Maka apa? Maka Allah SWT akan generous, Allah akan sana memperluaskan lagi apa? Rezekinya selama full 1 tahun gitu, ya. Jadi makanya misalnya katakan kita spending kita per bulan itu apa? Katakanlah $1.000 gitu, ya, spending per bulan. Di bulan Muharram ini harus naikin lagi 2 atau 3 kali lipat gitu, ya. Untuk apa? Untuk keluarga kita gitu, ya. Yang misalnya kalau apa? Pergi ke kebab shop, makannya itu 1 kebab gitu, ya. Kalau untuk keluarga khusus hari Asyura ini harus apa? Harus 2 atau 3 kebab gitu, ya. Yang biasanya per bulan dibeliin pakaian, ya, oleh suaminya itu apa? Hanya 1, bulan ini harus beli 5 gitu, ya. Karena kebetulan memang ini momentum bagus nih, ya. Dari segi ini juga apa, masih ada banyak diskon gitu, ya. Masih banyak diskon. Jadi momentumnya bagus, kita menggunakan apa, bulan Muharram ini, ya. Bulan yang sangat mulia, bulan di mana kita tuh harus generous gitu, ya. Kita harus generous, kita harus apa? Menjadi murah hati untuk keluarga kita, ya, untuk keluarga kita gitu. Jadi householdnya itu diperbanyak. Walaupun apa? Jadi kalau kata para ulama di kitabnya itu, kita walaupun kita nggak punya keluarga, ya, katakanlah kita jomblo ataupun kita yatim gitu, ya, kita harus apa? Harus tetap dianjurkan untuk beli sesuatu gitu, ya, beli sesuatu pada hari Asyura gitu, ya. Beli sesuatu untuk mendapatkan barokah gitu, ya, mendapatkan barokah dari hadis yang dijelaskan tadi gitu. Karena apa? Karena pada bulan ini juga, ya, selain dari terjadi banyak kejadian luar biasa, pertolongan Allah kepada apa? Kepada nabi-nabinya, ya. Terjadi juga apa? Terjadi juga banyak kesenjangan sosial di antara anak yatim gitu, ya. Karena apa? Ibadah yang dianjurkan yang keempat itu adalah menyantuni anak yatim gitu, ya. Jadi pertama kita tuh gak harus hanya menyantuni ekstra kepada apa? Keluarga-keluarga kita, ya. Kita harus apa? Spending lebih banyak, ya. Karena ada hadis yang menjelaskan kita mendapatkan lebih barokah lagi, ya, householdnya lebih berkah lagi karena bulan ini. Tapi untuk anak yatim juga bisa dikatakan bulan Muharram, khususnya hari Asyura, merupakan hari lebarannya anak yatim gitu, ya. Hari lebarannya anak yatim, ya. Karena apa? Sebagaimana hadis diriwayatkan di Tanbihul Ghafilin, ya, karangan Imam Abu Lais As-Samarkand. Di situ menjelaskan, ya, barang siapa yang menyantuni anak yatim, barang siapa yang apa? Mengusap, ya, kepala anak yatim pada hari Asyura, ya, mengusap anak yatim pada hari Asyura, itu apa? Pahalanya itu sama seperti rambut yang diusapnya gitu, ya. Berapa jumlah rambut yang diusapnya? Gimana kalau botak? Nah, itu beda cerita. Tapi pada intinya kita mendapatkan apa? Keberkahan dari anak yatim tersebut. Juga di dalam hadis yang lain, barang siapa yang apa? Menyantuni anak yatim pada hari Asyura, jaraknya dia denganku, kata Rasulullah, di surga nanti ditunjukkan 2 jari seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah gitu, ya. Bakal dekat gitu, sedekat itu dengan Rasulullah untuk orang yang ada di jannah nanti, untuk orang yang apa? Yang menyantuni anak yatim gitu, ya. Jadi apa itu anak yatim, ya? Apa itu anak yatim, ya? Dari kata yatim, ya, yatama, tam, itu artinya sendiri, ya. Artinya yang ditelantarkan, artinya itu kesepian gitu. Jadi kalau apa, by etimologis gitu, ya, orang single juga itu sebenarnya anak yatim gitu, ya. Orang single juga anak yatim gitu, yang belum nikah gitu. Mungkin mas-mas yang ada di sini, kita cepat-cepat nikahin gitu, ya. Kita santuni mereka di hari Asyura ini gitu, ya.
tapi apa? Tapi kalau by definition, ya by definition jangan langsung melihat dari lugatnya langsung dikasih arti seperti itu gitu. Kan saya bilang tadi by etimologi, dari segi kita telusuri apa makna gitu kan, derive-nya dari kata apa itu bisa berarti sendiri. Al-fardu kata apa ininya sinonimnya gitu, fardu sendiri gitu. Jadi kan kalau belum nikah, belum berpasangan, kalau nggak couple, single, betul kan? Jadi ya itu single bisa dikatakan anak yatim juga. Tapi by definition itu secara syariahnya anak yatim itu anak yang apa lahir yang dimana ayahnya itu wafat dan dia belum balik gitu, ya belum balik. Jadi apa? Orang yang sudah balik itu nggak termasuk lagi anak yatim. Mungkin statusnya yatim, tapi bukan anak yatim yang bisa disantuni gitulah istilahnya gitu. Jadi jangan mungkin anak yatim, oh saya nggak punya ayah nih, jadi umur saya udah 23, udah dapat gaji tapi tetap saya mau disantuni juga dong kalau ada bagi-bagi amplop buat anak yatim gitu ya. Enggak, tetap apa anak yatim itu untuk harus orang yang belum balik, karena ada hadis diriwayatkan dari Abu Hanifah itu barang siapa anak yatim tidak bisa dibilang anak yatim kalau sudah apa balik, sudah melihat mimpi, sudah ihtilam gitu. Jadi sudah ihtilam tidak terhitung anak yatim. Jadi makanya ketika kita melihat ya di bulan ini ya merupakan hari lebarannya anak yatim ya, hari lebaran juga untuk apa orang-orang rumah gitulah, orang-orang rumah istilahnya bisa menggunakan momentum ini ya memperbanyak apa perabot gitu ya, dianjurkan untuk beli perabot atau beli barang-barang baru gitu ya, beli apapun itu pada hari Asyura gitu ya, biar mendapatkan berkah gitu. Baik, kalau itu hadirin wal hadirat dimurati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan ya dari awal gitu ya. Jadi ketika kita melihat ya tidak hanya amalan-amalan terkhusus saja yang kita sebutkan tadi, 4 amalan yang harus kita kerjakan khusus di apa yang sangat dianjurkan terkhususnya di bulan Muharram ini, akan tapi amalan-amalan lainnya juga gitu ya. Jangan karena misalnya nih, waduh puasa apa Asyura, sebagai kita tahu tadi manfaatnya apa, mendapatkan pengampunan apa di 1 tahun yang lalu gitu. Saya pas bulan Zulhijjah di hari Arafah saya udah puasa hari Arafah. Katanya puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa sebelum dan setelah. Berarti saya nggak usah puasa Asyura lagi dong, gitu kan? Jangan seperti itu gitu. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya dari mana pintu surga kita. Pintu surga dalam arti kita tidak tahu kita mendapatkan keridhaan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu dari jalan yang mana gitu. Ya, makanya fastabiqul khairat ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita mencari cara yang dimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun ya tidak hanya memberikan kita jalan buntu ya. Allah memberikan kita jalan ya. Permasalahan apapun kita ya, permasalahan apapun kita mungkin ya, kalau kita lihat dari apa dalam Al-Qur'an ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ya, di surah bahasa itu hari di mana di akhirat itu pun orang tua ya, keluarga kita, kandung kita saja bisa kabur dari kita. Ya, maksudnya apa? Loyalty, ya, hubungan di antara manusia itu emang fana, gitu. Ya, manusia itu fana hubungannya. Ya, akan tapi yang tetap itu hanya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta, ya, itu yang abadi itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta yang ada di dunia ini saat ini, ya, itu hanya apa? Hanya segelintir, gitu. Ya, dan itu pun karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita ambil, kita kutip bahwasanya ya, apapun ya keadaan yang terjadi kepada kita, ya, kita harus percaya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada masalah, percaya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya pun itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Kita ingin menjadi hamba yang baik gitu. Allah sudah ngasih, nih. Kalau kamu ingin mendapatkan banyak pahala, ini ladangnya. Ini wadahnya, ya. Allah ciptakan 12 bulan, ya. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia gitu. Coba kita bayangkan, ya. Allah tidak menciptakan bulan sama sekali. Ya. Bayangin. Tidak menciptakan bulan,
kita tidak tahu bulan Ramadan itu kapan, bulan Rajab itu kapan gitu kan. Jadi apa? Tidak ada ladang gitu, tidak ada amal. Tapi apa? Allah ciptakan bulan-bulan, 12 bulan, Allah tetapkan 12 bulan. Dari 12 bulannya ada 4 bulan. Yang dimana 4 bulan ini ya ada ibadah yang dimana malamnya itu lebih mulia dari 1000 malam, ya. Yang dimana apa? Satu amalan dikerjakan dalam malam tersebut lebih mulia dari 1000 malam, ya. Ada amalan yang dimana ketika kamu berpuasa pada bulan ini, pada hari ini, kamu apa? Dosanya diampunkan di tahun lalu dan tahun depan, ya. Banyak fadilah-fadilah amal yang sudah kita apa? Sudah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Hanya kita saja, ya. Ya, hanya kita saja itu apa? Mau melakukannya atau tidak gitu. Hanya kita saja sudah tergerak hatinya apa? Untuk melakukannya atau tidak. Makanya salah satu apa? Anak yatim, menyantuni anak yatim tuh kok bisa? Apa merupakan salah satu amalan yang mulia gitu. Kan? Karena anak yatim bukan anak kita. Kita tidak punya punya hubungan darah misalnya. Tapi kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Pada suatu hari ada satu sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya, syikayat kayak apa kalau bahasa Indonya syikayat itu mengeluhi kalau dia itu punya permasalahan keras hati gitu, ya. Ngadu ke Rasulullah SAW, datang kalau bilang saya itu punya masalah hati saya itu keras gitu. Saya kalau dinasehatin itu gak masuk gitu. Saya kalau sholat itu nggak kerasa ibadahnya gitu, ya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini juga sudah ada dari zaman dulu gitu, ya. Ngadu ke Rasulullah, bilang saya itu merasa hati saya keras. Saya merasa kalau ke pengajian misalnya, ya, itu tidak dapat gitu, ya. Ilmu yang saya dapat pun tidak bisa saya amalkan gitu, ya. Ibadah-ibadah yang saya lakukan tuh tidak terasa nikmatnya gitu, ya. Dan ketika saya menemukan nasihat itu pun saya nggak bisa terima gitu. Pasti saya selalu mencari cara agar terlepas dari nasihat tersebut gitu, ya. Lalu kata Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk apa? Untuk mengusap kepalanya anak yatim, ya, dan memberi makannya, ya. Memberi makan anak yatim, maka apa? Ayyalina qalbuka wa tadruka hajatuk, ya. Kalau kamu mau keinginanmu ya tersampai, ya, keinginanmu itu tercapai, dan apa? Kalau kamu ingin hatimu lembut, ya, arhamal yatim, ya, itu apa? Kasih sayanglah, berkasih sayanglah kepada anak yatim, ya. Dan apa? Wa amsaha ra'sahu, ya, dan apa? Usaplah kepalanya, dan apa? Wa at'amahu min ta'amik, dan berilah makanan, ya, dari makanan kalian, ya. Maksudnya apa? Ya, kita makannya apa, kita biasanya makan apa, kita mampunya beli apa, itu kita belikan sama seperti mereka gitu, ya. Bukan dimana misalnya ngasih anak yatim, ya, kita misalnya makannya chicken, nenek chicken, atau kita misalnya makan apa, makan al-jannah gitu, ya. Kita malah ngasihnya cuman fish cake ke anak yatim misalnya gitu. Enggak. Jadi cara menyantunya itu apa? Dengan memberikan makan sama seperti apa yang kita makan gitu, ya. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi awal kita jelaskan, ya, pengajian, ya, ataupun majelis ilmu itu bukan tentang siapa yang berbicara, ya. Terkadang kalau kita lihat di Indonesia, ya, orang itu lihat siapa nih yang pembicaranya nih gitu. Ada pembicara yang dimana itu full penuh gitu, ya, rame gitu. Atau misalnya pembicaraan di hotel full penuh gitu, ya. Tapi apa? Misalnya kalau kita lihat di kampung-kampung atau mungkin beberapa komplek-komplek, ketika diadakan majelis ilmu yang datang sedikit gitu misalnya gitu, ya. Jadi mungkin momentum bulan Muharram ini bisa menjadikan diri kita agar lebih konsisten lagi. Tidak hanya melakukan 4 amalan ini, ya, yaitu berpuasa di hari Taswa, hari ke-9, hari Ashura, ya, dan juga menyantuni anak yatim, terus membeli banyak household, maksudnya lebih generous pada bulan ini. Tapi yang lain juga gitu, ya, karena esensi dari berpuasa juga itu apa? Kita tidak hanya memuasakan diri kita, menghalangi diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi apa? Memuasakan mata kita juga, memuasakan mulut kita juga, memuasakan tangan kita, memuasakan apa? Hati kita dari hal-hal yang bisa
membuat diri kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Makanya tadi pas awal kita bilang majelis ilmu, ya, majelis ilmu itu betapa pentingnya. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini semua dari majelis ilmu, ya. Para ulama sudah mengarang ribuan kitab, ya. Al-ulama warasatul anbiya, mereka warisnya para nabi gitu, ya. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW wafat dikatakan ini warisan nabi, ya, itu lagi dibagi-bagiin di apa? Di Masjid Nabawi gitu. Orang berbondong-bondong ke sana melihatnya apa? Ada kirain ada harta, ternyata apa? Ada ashabus suffah, ya, murid-murid langsung Nabi SAW yang pernah ngaji langsung Nabi SAW sedang belajar, ya. Maksudnya apa? Ya, warisan itu adalah warisan ilmu, ya, yang dimana harus kita lestarikan, ya, yang harus dimana kita apa? Bersama-sama itu bangun apa? Culture-nya gitu, ya, sehingga ketika kita datang ke pengajian seperti ini, ya, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu, ya, yang sudah disampaikan, disiapkan oleh para ulama. Kita istilahnya tuh gak harus apa, gak harus olah-olah lagi gitu, ya. Para ustadz, para alim ulama gitu. Kalau kita kan sekarang hanya muzakarah gitu. Apapun yang ada di sini itu semua dari buku, dari apa, dari kitab-kitab penjelasan para ulama dan langsung ke Rasulullah SAW gitu. Ya, akan tapi hanya kita saja. Apakah kita mau untuk apa? Menjemput ilmu-ilmu ini gitu. Ya, jadi seperti kita bilang, Allah itu sudah kasih wadah yang sangat banyak untuk kita agar kita tidak bisa mencari alasan untuk apa? Untuk bisa tidak bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karena itu, insya Allah semoga dengan momentum-momentum ini, ya, dengan wasilah kita berpuasa di hari Asyura, hari Tasu'a, dan amalan-amalan lainnya di bulan Muharram ini bisa menjadikan kita, membawa kita pertama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan seterusnya bisa mengantarkan kita menjadi hamba yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan maghfirahnya Allah di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Alfred yang sudah memberikan sharing ilmunya dengan kita semua. Mungkin momentumnya nih Pak. Minggu lalu mungkin kalau di Australia nggak terasa gitu Pak ya, tapi kalau di Indonesia dan mungkin di WhatsApp grup terasa gitu Pak, karena kita saling mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram gitu ya. Jadi kesimpulannya ada 3 amalan ya yang dianjurkan di bulan Muharram ini, salah satunya berpuasa, kemudian tadi juga menyantuni anak yatim ya Ustaz ya. Dan yang terakhir tadi, ini saya baru tahu nih Pak, berbelanja. Itu bisa gitu ya. Dan kita apa namanya, melakukan sesuatu yang lebih daripada biasanya gitu. Luar biasa nih Pak Ustadznya. Yang ketiga nih saya anakan. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita ada tanya jawab juga. Pertama-tama mungkin dari ibu-ibu dulu kalau mau ada yang bertanya. Nanti dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1 pertanyaan. Silakan. Ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan. Ada mau bertanya ibu-ibu? Ibu-ibu ini kayak minggu belanjaan Pak. Minggu belanjaan ini transparan. Ada yang mau bertanya? Mumpung Bu ini lagi kesempatan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Bapak-bapaknya harus Nggak ada Pak. harus berbelanja. Nggak ada Pak. Kalau nggak ada bapak-bapaknya mungkin ada yang mau tanya, silakan Mas. Ya. Pak Ben minta itu mic. Ada yang bertanya? Siapa nih? Hah? Ayo, ada yang bertanya itu. Silakan Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ada 2 saya kira yang mau saya tanyakan, dan terima kasih, ini luar biasa ilmunya. Yang pertama Pak Ustadz, tadi jujur saja saya baru tahu bahwa definisi yatim tadi dibilang bahwa dikatakan yatim itu ketika yang bersangkutan sudah tidak punya ayah
ini saya berpikir selama semua bagi saya ilmu yang sangat baru bagi saya. Nah, sehingga kemudian saya ingin bertanya juga Pak Ustadz. Kemudian tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau sudah balik kemudian ada penghasilan segala macam, maka sudah tidak masuk ke dalam kategori yatim. Pertanyaannya Pak Ustadz, andai kata kita tahu bahwa yang bersangkutan yatim, yang bersangkutan juga sudah balik tetapi belum ada penghasilan. Let's say misalkan student misalkan sebagai SMP atau SMA usia segitu kan biasanya juga sudah balik juga. Maksudnya sudah mimpi juga gitu. Nah, apakah itu juga masuk ke dalam kategori yatim Pak Ustadz? Kemudian yang keduanya, ini mungkin pertanyaan klasik juga, tapi saya ingin mendapatkan pencerahan yang lebih jelas lagi, Pak Ustadz. Tadi terkait dengan niat berpuasa. Nah, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa andai kata ketika kita subuh, misalkan tadi yang puasa Asyura tadi, kita lupa berniat. Nah, andai kata berniatnya sebelum duhur itu masih oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga yang saya pahami bahwa teman-teman yang meniatkan itu bukan melafazkan, tapi ketika subuh kemudian sahur, yang bersangkutan saat itu meyakini bahwa saya sudah sahur untuk puasa itu gitu, walaupun tidak usah melafazkan gitu. Nah, bagi saya itu agak yang tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sudah subuh kemudian mungkin sudah sahur tapi lupa melafazkan niat, tidak apa-apa niatnya sampai ke duhur itu masih diterima. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang memang tidak melafazkan niat tetapi pada saat dia sahur ya dia sudah tahu bahwa saya sahur untuk puasa hari itu gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait tentang anak yatim, Mas ya. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi, kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Ya, ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi untuk apa? Menyantuni anak yatim. Yang dimana anak yatim di sini itu ya dalam hadis itu barang siapa yang apa menyantuni anak yatim pada hari Asyura ini, maka apa? Baik tadi kita bilang ada yang jaraknya itu seperti ini nanti bersamaku. Ada juga yang apa ketika mereka mengusapkan kepalanya itu apa? Sama seperti rambutnya, pahalanya itu gitu. Kenapa dia dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi bilang kalau sudah baligh itu apa? Sudah tidak terhitung anak yatim. Dalam arti yatim itu kan sebenarnya status ya, yatim seperti saya bilang tadi. Walaupun apa baik etimologinya itu bisa berarti farj, sinonimnya sendiri. Makanya tadi kita bilang orang jomblo pun, orang single belum nikah pun bisa dikatakan anak yatim gitu ya. Tapi apa? Anak yatim yang kita harus santuni ya, khususnya di bulan ini gitu, yang harus kita sayangi itu adalah anak yatim yang memang tidak baligh gitu, yang belum baligh. Karena apa? Karena kalau sudah baligh berarti apa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah mempunyai kekuatan untuk apa? Inisiatif seperti cari kerja gitu, kalau masih sehat gitu. Tapi tetap kalau untuk dibantu, kalau emang agak kesulitan, kita membantunya bukan karena dia anak yatim, karena dia sudah mempunyai kekuatan, punya apa? Mukallaf untuk apa? Bisa melakukan hal-hal yang dimana juga yang gak yatim juga bisa lakuin gitu, misalnya seperti cari duit dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk yang belum balik ya harus kita santuni itu emang anak-anak yang belum balik gitu, anak-anak yang tidak punya ayah. Karena yang kita lihat dari definisi yatim itu ya orang yang ya tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, seperti karena ayah itu merupakan kepala keluarga gitu kan. Jadi kalau ayahnya wafat itu yatim, kalau ayahnya sama ibunya wafat yatim piatu gitu misalnya. Jadi bukan tentang definisinya apa, tapi tentang khusus di bulan Muharram ini anak yang apa orang tuanya terus ayahnya sudah wafat tapi belum balik, itu kita harus menyantuninya gitu ya, mengusap kepalanya salah satunya. Bayangin kalau anak udah balik, udah gede 30 tahun yatim, kita usap kepalanya gitu kan gimana. Nah, terus yang kedua itu berkait tentang niat berpuasa gitu. Sebenarnya kalau masuk ke bagian puasa itu agak panjang ya, karena puasa itu terbagi lagi gitu. Jadi ada puasa yang dimana kita itu harus niat dari malam, ada puasa yang kita niat dari pagi misalnya gitu.
Jadi misalnya kalau apa di mazhab Hanafi itu kalau puasa bulan apa bulan Ramadan ya, itu karena kita misalnya di mazhab Maliki juga, mungkin di pengajian sebelumnya kita sempat bahas mazhab Maliki, kalau kita niat di bulan Ramadan full 1 bulan itu sekali niat aja itu kita bisa gitu. Nah, makanya ketika misalnya kita lupa gitu ya, kita lupa sebagai misalnya apa yang mempraktisi Syafi'i, kita lupa untuk berpuasa di pagi hari, kita bisa menggunakan apa, bisa taklid istilahnya kepada mazhab Maliki yang dimana kita sudah niat full 1 bulan gitu. Jadi puasa kita juga nggak terefek kepada puasa Ramadan kita gitu. Cuman ada beberapa puasa kriteria yang dimana misalnya puasa nazar, puasa yang dimana nazar itu seperti kita, kalau saya misalnya dapat kerja ini saya akan berpuasa gitu, misalnya kita niatkan gitu, ada ahid di situ, perjanjian misalnya. Nah, kita harus berpuasa, tapi kapan gitu misalnya, kan nggak jelas gitu. Jadi makanya kita harus niat dari malam. Tapi kalau di hari Asyura, hari yang udah jelas, hari Asyura kan nggak mungkin di tanggal 12, tanggal 14, tanggal berapa, itu emang tetap hari Asyura di kapan, hari ke-10, hari Taswa, karena dari kata 9 Tis'a itu dari hari ke-9 di bulan Muharram. Harinya sudah jelas gitu. Nah, kita memang dianjurkan apa? Kalau dari segi niat, kalau di mazhab Syafi'i itu niat itu paling penting gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua tergantung niat. Misal mazhab Hanafi, kalau wudhu sekalipun itu nggak niat itu nggak apa-apa. Dalam arti bahkan nggak tertib juga gitu. Katakan kalau orang Hanafi mau cuci kaki dulu, mau cuci apa dulu, bahkan hujan nih, orang Hanafi guyur-guyuran aja hujan gitu ya, nggak niat sekalipun langsung bisa sholat gitu. Karena apa? Nggak ada niat di dalam rukun wudhunya misalnya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu yang terpenting itu niat paling awal gitu ya. Sholat juga harus ada niat gitu. Nah, niat itu juga by definisi itu terpecah lagi gitu. Apakah hanya bilafzil dengan lafaz dan juga diikrarkan dengan hati, ataupun diikrar dengan hatinya sudah cukup gitu ya. Jadi ada juga yang beberapa ulama yang berpendapat kalau orang yang sudah harinya sudah tentu jelas Muharram dan dia bangun hari pada pagi itu dengan niat untuk sahur pada hari itu, tanpa lafaz juga saja sudah dihitung berniat untuk berpuasa gitu. Tapi tetap kalau emang mau ambil yang just in case gitulah, mau ambil yang hati-hati, ikhtiyat yang lebih jalannya lebih takwa, itu bisa diniatkan dari malam hari ya. Hanya saja katakanlah kita kan manusia, makhluk khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Malamnya kita tidur lupa niat, paginya juga bangun sholat subuh nggak sempet sahur, terus karena dinginnya Melbourne bikin nyaman ya pagi-pagi itu bawaannya pengen tidur lagi, apalagi hari Minggu misalnya, udah gitu lanjut tidur sampai sebelum zuhur. Itu kalau memang belum bisa membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa tidak dilakukan, itu masih bisa berniat gitu. Itu dijelaskan para ulama di kitab fikihnya, insyaallah. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Alfat atas penjelasannya, mudah-mudahan sudah bisa menjelaskan. Mungkin terakhir kalau ada mau tanya satu lagi. Oh, masih ada? Oh, silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang repotnya itu di sini maupun di Indonesia untuk menentukan hari Asyura itu ada 2, apakah hari Selasa atau hari Rabu. Nah, ini bagaimana mensikapi situasi yang seperti ini? Apa kita harus yakinkan ngambil hari Selasa atau kita harus yakinkan hari Rabu? Bagaimana mensikapi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk menentukan itu tidak hanya pada hari Muharram ya. Kalau kita lihat juga pas Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha juga sekalipun pasti ada perbedaan gitu, baik di Indonesia maupun di sini gitu. Misalnya kemarin pas Zulhijjah saja, mungkin ada yang sholat Idul Adhanya moonsight misalnya, ada yang tanggal 18-nya gitu. Sedangkan di Indonesia di sini tanggal 16, di Indonesia tanggal 17 gitu. Jadi masing-masing perbedaan tanggal itu terkait dengan ada yang mengikuti Qamariyah, ada yang mengikuti Syamsiyah gitu, kalendernya gitu. Ada yang juga pas masuk harinya itu melihat langsung dari bulannya, atau mungkin langsung dari Qamariyahnya gitu, dari hitungan hisabnya gitu. Tergantung kitanya. Kalau kita memang sudah terbiasa mengikuti hisab gitu, kita mengikuti hisab ya, jadi kita harus konsisten gitu, dalam arti jangan sampai talfik, dalam arti kayak mencampur-campuri gitu, sehingga mungkin ini keuntungannya buat saya, katakanlah mungkin tahun ini saya
untuk bulan Ramadan saya ikut hisab, tapi nanti untuk tahun ini saya ikut ini gitu. Jadi campur-campur gitu, seakan-akan mempermainkan. Tapi kalau konsisten misalnya, kalau ikut moonsight, ya udah moonsight saja. Berarti apa, nanti pas tanggal hari Muharramnya juga, mau puasa Tasu'a atau Asyura juga, kita referensinya dari yang moonsight gitu. Tapi kalau emang kita sudah secara apa, al-adat, kan al-adatun muhakkamah. Kalau dari segi adatnya itu kita udah terbiasa yang hisab gitu ya, berarti kita ikut yang hisab gitu. Ya. Jadi kalau untuk perbedaan itu karena masing-masing juga punya dalil, itu diperbolehkan gitu untuk mengikuti salah satu yang dimana sudah kita terbiasa melakukannya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Ade itu sudah bisa menjelaskan. Itu juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang, Pak Ustadz Al-Fatih. Ya. Alhamdulillah mungkin kita sudah mencapai di akhir acara tausiah dari Pak Ustadz Al-Fatih pagi hari ini, hari Minggu, kegiatan rutin tausiah di Masjid Westal. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meringankan kaki, melangkahi, meramaikan di Masjid Westal ini sehingga Masjid Westal terus bersinar ya Pak Ustadz, dengan kegiatan-kegiatannya yang terus kita upayakan di bawah pimpinan Pak Takmir. Pak Takmir Fadi, ada yang mau disampaikan? Ini nggak ada ya, Pak Fadi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada mungkin mengucapkan terima kasih. Kemarin ya ada kegiatan gowes di Masjid Westal AMCV. Saya lihat dari foto-fotonya cukup ramai, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan bukan gowesnya tapi ya silaturahminya ya, di antara kita yang tadinya mungkin tidak pernah mendengar Masjid Westal menjadi tahu, yang pernah mengikuti sekali-sekali jadi tambah rajin untuk hadir di Masjid Westal ini. Kemudian ada mungkin pengumuman kedua, insya Allah nanti tanggal 11 Agustus kita akan ada acara ESQ bersama Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar itu adalah salah satu motivator di Indonesia yang alhamdulillah sudah beberapa kali melakukan kegiatan bersama kita di sini, tidak hanya di Masjid Westal juga, tapi di SK, di BM ya, di Baitul Makmur. Beliau itu salah satu motivator yang berusaha untuk membahas mengenai Islam, iman dan ihsan gitu ya. Cukup menarik. Yang pernah mengikuti training biasanya ingin terus mendapatkan pengalaman lagi dari beliau dan hadir. Kalau ada kesempatan nanti acara tanggal 11 bisa mendaftar ke saya. Informasinya juga sudah disebar di WA Group, dan sangat welcome. Kita menargetkan sampai 250 orang nanti untuk bisa ikut dalam acara kegiatan ini gitu. Kemudian yang terakhir ini ada saudara kita Mas Lutfi yang insya Allah akan pulang ke tanah air. Kebetulan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dan beliau menyampaikan, Mas saya mau pulang nih sebentar lagi tanggal 19 Juli ya, katanya insya Allah seperti itu. Jadi Mas Lutfi ini setahu saya selesai dari studinya di Monas Uni, alhamdulillah, dan sukses untuk mengikuti beberapa kegiatan termasuk juga kegiatan USQ. Karena Mas Lutfi ini adalah saudara kita yang juga hadir terus di kegiatan-kegiatan Westal, mungkin sebelum beliau pulang bisa sedikit memberikan kata-kata kenangan nih Mas Lutfi. Terima kasih, silakan Mas Lutfi. Oke, ya. Ya, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kata bilang apa ya? Karena ingat banget waktu pertama kali kesini itu duduk aja anteng, nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba Pak Aiman datang nyapa-nyapa, terus ngasih teh gitu ya. Saya nggak tahu nih hari ini karena spesial. Ini teh yang terpanas yang pernah saya minum di sini. Panas banget ya. Jadi enak banget tehnya. Thank you. Thank you banget buat semua jamaah Westal sudah membersamai Lutfi dan bunda saya sama wakil bunda saya juga selama 2,5 tahun di Melbourne. Benar-benar berasa Melbourne jadi Jadi saya tuh karena tadi saya di Bandung, saya anggap Bandung itu rumah kedua. Alhamdulillah sekarang saya punya rumah kedua lagi di luar negeri, itu Melbourne. Jadi thank you banget buat kebersamaannya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Lutfi mengambil Master of Social Work. Ini nggak lazim sih di Indo ya, karena di Indo itu petugas posyandu pun jadi social work tiba-tiba. Ya,
Karang Taruna saya juga pekerja sosial mas, kata saya anak aja saya sekolah 9 tahun disamain-samain kan. Nah jadi itu dengan fokusnya Lutfi mengambil mental health dan climate change issue. Itu thank you banget buat Pak Aiman, Pak Barman, Pak Ustadz, Pak Adit, Pak Bandu dan semua jemaah. Oke banget buat ibu-ibu semua yang nggak sempat saya sebutin satu-satu. Buat Bu Yanti, buat Bu Misita, Pak Sepa, Pak Petas dan semuanya yang nggak sempat sebutin satu-satu, thank you banget. Itu aja, mohon doanya karena saya bilang kemarin ke Pak Barman dan ke Pak Iman, mohon doanya insya Allah bisa balik ke sini lagi untuk melanjutkan studi PhD. Itu karena amin. Kandaku siap, ada Kanda Sihab juga ya, biar bisa seperti Kanda Sihab dan bisa postok ya seperti Pak Adit juga kan. Amin. Jadi Pak Ahmad juga thank you banget. Mungkin itu, terima kasih banyak, mohon maaf atas semua kesalahan dan yang hal-hal yang kurang menyenangkan dari Lutfi. Thank you banget juga dikasih kesempatan saya mengisi 2 kali di sini, thank you banget. Harapannya ke Westel ini bukan cuma untuk tempat untuk menimba ilmu agama, tapi juga untuk tempat untuk menjadi wadah ya kita, khususnya kita para student untuk sharing tentang keilmuan kita ya. Jadi bukan hanya ilmu agama aja, tapi bagaimana Islam dilihat dari keilmuan kita masing-masing. Itu harapan saya. Thank you banget. Saya minta permisi, insya Allah balik tanggal 19 Juli ya, insya Allah bisa balik lagi sini buat lanjut PhD, amin ya Allah. Sekian, terima kasih, thank you untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Foto. nanti kita foto, nanti kita tutup dulu. Nggak sabar. Kalau Bang Aiman ini memang nggak pernah sabar orangnya, langsung tembak langsung terus dia. Jadi harus ada yang mengimbangi. Gitu. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Mas Lutfi yang sudah menyelesaikan studinya 2,5 tahun, dan insya Allah ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, juga untuk bangsa dan negara juga ya, bisa menjadi inspirasi nih Mas Lutfi ya di Indonesia. Pasti akan banyak yang akan ingin mengikuti ya jejak Mas Lutfi ini, dan kita juga doakan ya Mas Lutfi bisa lanjut studi kembali lagi ke Melbourne. Kalau kata Pak Dadang, the Melbourne ini the best katanya. Jadi harus nanti insya Allah bisa menginjakan kaki lagi di Melbourne untuk melanjutkan cita-citanya Mas Lutfi nanti di Indonesia. Ya, banyak hal-hal yang menarik memang dalam studinya yang dilakukan oleh Mas Lutfi pastinya, tapi insya Allah di Indonesia juga banyak yang akan menunggu Mas Lutfi untuk bisa men-share ilmunya yang bermanfaat, insya Allah seperti itu. Demikian mungkin acara tausiah kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan lagi seperti biasa, kegiatan rutin. Dimohon juga kehadirannya Bapak Ibu semua, dan juga mengajak rekan-rekan teman-teman yang baru datang ya, karena ini kan masuk semester baru, pasti banyak student-student baru. Mohon untuk diinformasikan ya kegiatan rutin kita di sini setiap hari Minggu gitu ya, atau kita biasanya sholat subuh bareng dan sholat malam ya, hari malam maksudnya maghrib dan isya, ajang buat silaturahmi juga untuk berbagi dan juga untuk mencari informasi-informasi yang mungkin diperlukan bagi student-student baru yang ada di sini. Demikian dari saya dan mewakili dari pengurus dari masjid, kita tutup acara kita.